بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertafaqquh fid din, dan itu merupakan ada tanda kecintaan Allah kepada diri kita saat seorang hamba diberikan kesempatan untuk mendalami nilai-nilai agamanya. Itu tanda bahwa Allah ridha kepada kita dan Allah menghendaki untuk diri kita kebaikan. Maka saat ini Allah hadirkan kita bersama-sama melalui siaran Dalwa TV ini untuk bersama-sama bertafaqquh fid din, mendalami akan nilai-nilai agama kita. Kembali menyambung kaji kita akan keutamaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka masih menyambung tentang solat yang sifatnya khusus. Jika pada kajian kita yang lampau telah kita bahas tentang keutamaan solat duha, maka saat ini di perjumpaan kita kali ini kita akan berbicara tentang keberadaan solat istikharah beserta doanya, di mana di antara warisan baginda Rasul Muhammad SAW kepada umatnya untuk mengatasi persoalan hidup yang mereka sedang alami, yang di luar jangkauannya sebagai manusia, untuk menentukan sebuah pilihan, karena kita tidak dilengkapi oleh Allah dengan ilmu gaib, dan ilmu gaib itu, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu hanya milik Allah semata, dan Allah hanya wariskan kepada beberapa manusia yang jumlahnya amat sangat terbatas, yaitu para nabi, para rasul, dan para manusia yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya tidak. Sementara dalam kehidupan di dunia ini ada hal-hal yang bersifat di luar jangkauan kita, di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, dan seterusnya. Maka bagaimana kita menentukan pilihan jika kita dihadapkan seperti masalah-masalah yang seperti ini? Maka di antara warisan baginda Rasul Muhammad SAW kepada umat, jika umat sedang mengalami atau menghadapi sebuah pilihan yang sulit, di mana ia tidak dapat menjatuhkan pilihannya, maka Rasul SAW lalu katakan, bukan kita lari ke dukun-dukun atau kepada para peramal untuk meramal akan nasib kita, akan nasib proyek kita, ya, nasib pilihan kita tadi itu.
Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan untuk kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah. Yang kemudian sholat sunnah itu dikenal dengan sholatul istikharah. Sholat memohon petunjuk sekaligus agar Allah memilihkan untuk kita pilihan yang terbaik. Itu arti daripada sholatul istikharah. Sholat memohon kepada Allah petunjuk sekaligus agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk diri kita pilihan yang terbaik. Karena kita tidak terlalu yakin dengan prediksi-prediksi dan hitungan-hitungan yang sudah kita lakukan. Maka jika sudah sampai kepada tahapan itu, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholatul istikharah. Dan sholatul istikharah itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adati ibni Adama kathratu istikharihi lillah, atau min sa'adati ibni Adama kathratu istikharatillahi wa ridahu bima qadallahu lah, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallahi wa sukhtuhu bima qadalah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya mengacu kepada periwayatan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda, adalah merupakan bagian dari kebahagiaan seorang anak manusia, merupakan bagian dari kebahagiaan seorang anak manusia adalah banyaknya dia meminta petunjuk dan agar Allah memilihkan untuknya hal yang terbaik. Itu termasuk kebahagiaan seorang manusia. Ia seringkali tidak terlalu percaya kepada dirinya dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Kepercayaan diri yang tidak proporsional. Sehingga melewati kapasitasnya sebagai manusia. Di mana Allah telah menjelaskan dan menandaskan tentang hal-hal yang gaib itu. Allah mengatakan wala ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak akan pernah mengetahui tentang hal-hal yang gaib itu kecuali Allah. Lalu manusia berangkat dari kepercayaan dirinya yang tidak proporsional, dia mereka-reka, menebak-nebak dan seterusnya, sehingga menjatuhkan pilihan, menentukan pilihan tanpa beristikharah, tanpa memohon petunjuk dari Allah. Apalagi memohon agar Allah memilihkan untuknya. Terlalu pede. Terlalu percaya diri yang tidak proporsional, yang berlebihan. Yang hal itu mencerminkan ketakaburan dan kecongkakan. Maka Allah katakan, bagi seorang manusia yang arif dan bijaksana, mengetahui akan batasan-batasan dirinya, mana hal-hal yang memungkinkan untuk dijangkau oleh dirinya dan mana hal-hal yang tidak mungkin dia jangkau. Maka sebagai seorang manusia muslim, muslimah, mukmin, mukminah, setelah dia memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat, selebihnya dia kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak terlalu percaya diri
ya, dan tidak bisa menentukan nasibnya melalui hitungan secara matematis, ya, atau prediksi-prediksi yang belum tentu tepat kebenarannya. Maka dikatakan oleh Rasul, termasuk dari kebahagiaan seseorang adalah banyaknya dia meminta petunjuk kepada Allah dan agar Allah memilihkan untuknya pilihan yang terbaik. Lalu waridahu bima qalallahu lah. Lalu setelah itu dia puas, dia akan menerima, dia legowo dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Kenapa? Karena yang menjadi ketentuan Allah itu, yang telah ditentukan oleh Allah itulah hal yang terbaik untuk dirinya. Dia sadar akan hal itu, maka ia pun kemudian menerimanya dengan lapang dada, dengan keridhaan dan tanpa protes. Sebaliknya, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah wa sukhtuhu bima qalallahu lah. Dan termasuk hal-hal yang merugikan seorang anak manusia adalah saat ia meninggalkan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Gak usah petunjuk Allah. Kalau hal-hal seperti ini cukup dengan hitung-hitungan kita. Asal kita cermat menghitungnya, pasti tepat sasarannya. Asal kita bisa mencermati persoalan ini dengan baik, pasti akan berhasil dan seterusnya. Terlalu pede, terlalu overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan, dan sama sekali dia lepaskan ketergantungannya kepada Allah. Kita ini hamba manusia yang dhaif. Jangan pernah melepaskan diri untuk menggantungkan diri kita kepada Allah. Ya. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, selebihnya hendaknya kita menggantungkan nasib diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kerugian bagi seorang anak manusia tatkala dia meninggalkan untuk tidak lagi meminta petunjuk, sekaligus memohon kepada Allah agar Allah memilihkan untuk dirinya hal yang terbaik. Itu nggak dilakukan. Salat istikharah tidak pernah dilakukan, dan seakan-akan dia percaya dengan kemampuan dirinya, percaya dengan prediksi-prediksi yang dia lakukan, bahwa apa yang sudah diputuskan pasti akan membuahkan hal yang terbaik. Dan kemudian wasukhtuhu bima qadalah, dan kebenciannya, ketidaksukaannya, pemberontakannya terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Itu menganggap sebuah kerugian, sebuah kesialan dan seterusnya. Maka ini termasuk bagian daripada kerugian manusia. Saat dia memprediksi, memperkirakan dengan berbagai macam perkiraan, kemudian ternyata perkiraannya meleset. Kemudian dia menyesali dan benci akan hasil akhir daripada apa yang dia prediksikan tadi itu. Nah, ini termasuk kerugian bagi seorang anak manusia. Maka agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang merugi, agar di setiap keputusan kita itu benar-benar sesuatu yang diridhai oleh Allah, agar apa yang menjadi keputusan kita itu menjadi keputusan yang terbaik, maka jangan pernah kita tinggalkan sunnah baginda Rasulullah untuk kita melaksanakan salat istikharah sebagai upaya dan usaha kita di dalam mencari hal yang terbaik untuk diri kita. Agar dengan demikian kita tidak menjadi salah pilih, ya, tidak salah di dalam memilih dan tidak menyesali akan apa yang telah kita pilih tadi. Ya. Sekali lagi, dengan kita melaksanakan warisan baginda Rasul Muhammad SAW, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia
bahagia akhirat.